Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya lebih hemat belanja online atau belanja offline? Apalagi di era digital ini di mana kemudahan berbelanja online semakin mendominasi. Pertanyaan tentang apakah berbelanja online lebih menguntungkan dibandingkan offline adalah topik yang sering diperdebatkan guys. Kedua metode berbelanja ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Welcome to my YouTube channel. Oi, Besti, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pandemi COVID-19 telah mengakselerasi pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia dan meningkatkan konsumsi masyarakat di platform digital. Kira-kira ada nggak dampak yang kalian rasakan saat ini? Nah, salah satu dampak yang cukup dirasakan adalah peran teknologi dalam gaya hidup, guys. Tepatnya cara berbelanja. Kini orang-orang tidak susah lagi melakukan perjalanan dengan peluh di tengah terik matahari guys, berpanas-panasan, penuh keringat untuk mengejar obral 50% yang hanya beberapa jam aja. Semua sekarang udah bisa dimiliki hanya modal dengan sentuhan jari. So, setelah semua kemudahan yang diberikan, ada nggak sih yang masih memiliki cara-cara belanja offline atau datang ke toko maupun swalayan untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan? Nggak dapat dipungkiri ya guys, masih banyak juga masyarakat yang memilih untuk berbelanja langsung daripada online sebagai perantara. Alasannya ya macam-macam. Nah guys, diantaranya bisa dijadikan bahan pertimbangan mengenai mana yang lebih efisien, apakah belanja online atau offline. So, aku udah rangkum apa aja sih keuntungan belanja online atau offline buat kalian. Yang pertama, dilihat dari waktu. Jika menggunakan faktor ini sebagai barometer, tentu belanja menggunakan media daring atau online terlihat lebih menghemat waktu ya guys. Kita bahkan bisa berbelanja di sela jam kerja, tinggal masuk ke laman situs yang menjual barang yang diinginkan, klik transfer, ya udah selesai deh. Terus tinggal nunggu barangnya aja sampai deh. Di sisi lain, beberapa orang masih ada yang suka berbelanja langsung dengan pergi ke toko atau swalayan guys. Tipe belanja yang satu ini beranggapan bahwa belanja secara langsung menenangkan dan bukannya merasa buang waktu. Mereka justru merasa bahwa menghabiskan waktu untuk belanja secara langsung adalah waktu-waktu terbaik yang mereka lewatkan. Untuk menengahi kedua belah pihak yang saling berseberangan, muncullah istilah yang namanya titip beli guys. Istilah ini digunakan bagi mereka yang malas pergi akan titip beli ke mereka yang suka berbelanja langsung. Win-win solution kan? Yang kedua, tenaga. Berapa besar sih energi yang dihabiskan ketika belanja online? Kita hanya perlu energi yang ada di ujung-ujung jari aja kayaknya guys. Terus bayarnya gimana? Sekarang ada namanya teknologi internet banking dan mobile banking guys. Sama seperti sebelumnya, energi terbesar hanya keluar dari ujung-ujung jari juga guys. Ada pula beberapa energi yang harus dikeluarkan ketika harus melangkah ke ATM misalnya, tapi itu pun hanya sedikit aja, beberapa langkah yang sekiranya perlu aja ya kan. Coba kita bandingkan kalau belanja offline atau berbelanja secara langsung, kita harus jalan keliling dulu, pegang segala jenis barang, lalu menentukan dan memikirkan yang mana yang cocok. Apalagi untuk perempuan nih yang hobi berbelanja, pasti butuh beberapa kali untuk berkeliling, lihat-lihat barang dulu, sampai betul-betul yakin untuk membelinya. Gak jarang pula udah datang jauh-jauh, tapi pulang dengan tangan hampa guys, dan besoknya masih kepikiran. Terus balik lagi dan energi terbuang lebih banyak lagi nggak sih? Yang ketiga, uang. Beberapa toko online seringkali memberikan diskon yang lebih besar daripada toko offline guys. Sebenarnya sama aja nggak sih? Toko online memberikan diskon pun ada ongkirnya juga, kecuali kalau ada voucher gratis ongkir ya. Jadi dari sisi uang keluar, sepertinya keduanya mengeluarkan nominal yang kurang lebih sama banyak aja sih guys. Next, kepuasan batin. Permasalahan kepuasan tentu berbeda takarannya pada tiap-tiap orang ya. Ada yang lebih puas belanja melalui media daring atau online, ada pula yang lebih suka sebaliknya. Takaran tersebut tidak mudah dijabarkan secara umum guys. Tapi jika dipikir-pikir, kalau belanja online awalnya kita hanya melihat gambar aja, kita jadi berandai dan berekspektasi mengenai barang-barang yang kita inginkan. Tentu saja seringkali ekspektasi itu terpenuhi manakala barang tersebut sampai ke tangan kita. Tapi nggak dipungkiri juga guys, bahwa beberapa orang yang datang nggak sesuai dengan ekspektasi. Contohnya aja, berbelanja baju, kadang kekecilan atau kebesaran. Belanja tas berwarna biru, ketika sampai warnanya abu-abu. Belanja buku, ketika dibuka ada laman yang terbuka dan lain sebagainya. Ada pula biasanya permasalahan teknis seperti barang yang lambat
datang dari kurir yang mengirimkan. Itulah serba-serbi yang tidak akan dialami ketika berbelanja secara langsung. Ketika belanja secara langsung, kita bisa memastikan barang yang diinginkan dengan tangan kita sendiri, guys. Sehingga hal-hal di luar ekspektasi itu kemungkinannya kecil, guys. Barangkali mungkin kepuasan yang didapat ketika berbelanja langsung bisa lebih besar daripada ketika kita berbelanja secara online. Nah, itulah beberapa bahan yang bisa kalian pertimbangkan ketika mau berbelanja ya, guys. Keduanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kalian juga bisa memadupadankan keduanya juga kok. Yang terpenting pastikan uangnya ada ya, guys, dan belilah sesuai kebutuhan kalian juga. Oke guys, semoga video aku bermanfaat. Kalau ada saran atau nextnya kita bahas video apa lagi ya, bisa tulis di komentar. So, klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like and share video ini kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.